saya ingin lebih melihat dulu dari sudut pandang yang objektif dan ilmiah, sehingga pembahasannya bisa bersifat proporsional. Ya. Nah ini kan belajar dari satu keadaan, saya tidak menyebut kasus ya, ya tapi lebih kepada satu keadaan yang menampilkan kalangan-kalangan santri yang sisi positifnya, Masya Allah mereka kan merespon gitu kan, seruan vaksinasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah, dan sisi itu kan harusnya mendapatkan apresiasi ya di titik ini gitu. Ya, dari sudut pandang misalnya yang baik itu pro ataupun menggalakkan vaksin, itu mereka merespon itu semua ya dengan segala resiko yang ada. Kemudian yang kedua, dalam keadaan mereka menutup telinga, saya juga melihat itu videonya, juga melihat berita-berita yang tersebar dan sudut pandang atau beragam opini yang tampak juga memberikan pandangan kepada mereka. Sekarang sebelum kita bahas dari persepsi hukum musik, kita bahas dulu dari keadaan yang nampak pada saat itu. Ya, dari sudut pandang pertama tentang sudut pandang kebangsaan dulu ya. Ya, dalam hal ini isu toleransi yang dibangun. Saya melihat bahwa ini sesungguhnya satu contoh sikap toleran yang sangat luar biasa. Ya, kenapa itu bisa kita sampaikan? Kita melepaskan dulu ya dari berbagai persepsi yang ada. Sekalipun mereka misalnya memaknai musik sesuatu yang haram misalnya gitu kan? Ya, atau mereka sedang berkonsentrasi untuk bisa mempertahankan hafalan Qur'annya. Tapi saat yang bersamaan ketika di ruangan itu saat divaksinasi, yang kita lihat di video ya, itu kan kebanyakannya santri, hampir semua santri kan. Ada santriwan, ada santriwati ya, yang ditampilkan kan kita tidak melihat sosok-sosok lain peserta vaksinasi itu kecuali para santri. Dan dibunyikan, disetelkan ya musik yang notabene memang tidak selaras genrenya dengan kepentingan santri. Dan hebatnya mereka tidak memprotes misalnya panitia vaksinasi. Ya, bisa saja mereka katakan tolong dong hentikan musiknya gitu kan. Atau misalnya secara ekstrim memprotes atau nggak mau vaksin karena ada itu, kan tidak dilakukan. Yang justru mereka lakukan adalah menghormati penyelenggara vaksin, kan? Dengan cara apa? Ya membiarkan mereka, kan, melakukan apa yang standarnya mereka kerjakan, tapi saat yang bersamaan toleransi itu ditunjukkan dengan tidak mendengarkan ya, kan? Jadi kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, mereka menghormati, ya bertoleransi kepada orang yang menyenangi musik pada saat itu, kan yang menikmati kan nggak dipaksakan kepada mereka kan. Ya tujuan mereka datang adalah untuk divaksin, bukan untuk mendengarkan musik. Kan? Jadi kalau panitianya mau dengarkan musik, mereka kata silahkan. Toh dengan kami menutup telinga pun kan Anda masih bisa mendengar. Apakah dengan kami menutup telinga lantas Anda tidak mendengar musik Anda? Jadi sesungguhnya ini satu sisi toleransi yang sedang ditunjukkan oleh kalangan para santri yang menghormati orang yang sedang mendengarkan musik tanpa harus mengganggu mereka, dan mereka punya kewajiban untuk menjalankan tugasnya, dan tugas itu pun dihormati pula dengan datangnya para santri untuk divaksin. Jadi di sisi ini sesungguhnya yang harus kita hadirkan adalah sisi apresiasi kepada santri itu. Ya, jadi bukan nyinyiran, bukan kecaman, apalagi misalnya atau tuduhan-tuduhan tertentu, justru dipertanyakan ketika misalnya ada satu persepsi yang negatif yang dialamatkan kepada mereka, misalnya dengan diksi-diksi yang kurang tepat, apakah itu misalnya didekatkan kepada sifat ekstrim, radikal dan sebagainya. Ya sejak kapan ciri radikal itu nggak mendengarkan musik? Sejak kapan ciri ekstrim itu tidak mendengarkan musik, saya kan? Ya saya kira belum ada satu standar ya. Kita itu masalahnya nggak punya standar untuk menetapkan sesuatu itu menjadi radikal, sesuatu menjadi teroris gitu. Sehingga senantiasa melekat kepada satu aspek yang boleh jadi aspek itu tidak seperti yang digambarkan. Ya saya secara gamblangnya menyebutkan kenapa sih harus kalau disebutkan teroris selalu lekat dengan hal-hal tertentu dalam Islam. Saya kan jangan sampai nanti terkesan begini, jangan sampai yang celana cingkrang teroris, jangan sampai yang jenggotan teroris. Jadi jangan membentuk atau membangun satu persepsi yang tidak relevan. Jangan sampai yang nggak dengar musik teroris gitu kan, jadi aneh gitu. Yang belajar bahasa Arab teroris. Terus cara berpikir begini kita akan katakan begini, oh jadi yang belajar bahasa Mandarin itu komunis. Yang belajar bahasa Rusia itu komunis. Ya, jadi itu kan cara berpikir yang salah gitu. Ya, jadi saya ingin membangun sebuah kesetaraan dengan struktur yang berpikir yang benar bahwa sikap toleran dan menghormati itu penting.
Ya, dari sudut pandang mana? Objektivitas penilaian kita. Ini yang datang itu santri loh. Ya, dan santri itu boleh jadi lekat dengan nilai-nilai pembelajaran dalam keagamaan. Butuh fokus. Yang dalam beberapa keterangan para tokoh kan dengan bijak mengatakan, boleh jadi mereka itu sedang konsentrasi merojaah Al-Quran. Ya, saya juga punya santri-santri yang memang lekat dengan Al-Quran. Yang ketika mereka hadir di satu acara tertentu itu kadang nggak lepas dari merojaah. Merojaah itu mengulang-ulang Al-Quran. Mengulang supaya lancar. Dan memang chemistry itu antara Al-Quran dengan musik tidak ketemu. Ya, jadi transmisinya beda gitu. Transmisinya beda. Karena itu saya juga selalu menganjurkan kepada santri yang sedang menghafal Al-Quran itu untuk menjauhi musik, meninggalkan musik, karena memang beda gitu. Ya, beda antara transmisi Al-Quran dengan musik itu berbeda. Boleh jadi anak-anak ini, kita belum bahas hukum musik ya. Kita baru bicara tentang orang-orang yang memang berkonsentrasi sedang fokus kepada Al-Quran. Ya, jangankan dalam konteks menghafal Quran lah, Anda aja kalau fokus kepada pekerjaan tertentu, kan? Kemudian ada hal-hal tertentu yang tidak biasa bagi Anda yang bertentangan dengan itu, kan Anda jauhkan dulu. Terlepas dari hukumnya. Anda nggak suka misalnya, ya nggak harus musik lah. Kita katakan misalnya Anda nggak suka kopi, ya kan? Ya, terlepas dari hukum kopi. Sementara ketika Anda sedang kerja, orang nyodorkan kopi, Anda kan akan katakan saya nggak minum kopi, tolong jauhkan dulu. Gitu kan? Baik. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi saya ingin membangun sebuah kesadaran persepsi publik, menempatkan keadilan yang objektif itu pada tempat yang benar. Jadi jangan sampai karena sentimen tertentu kita katakan, oh ini nih. Nah, misalnya pandangan A, pandangan B, kita tidak spesifik ya mengatakan misalnya pihak tertentu tidak. Kita hanya ingin mengatakan mari bangun persepsi yang benar, objektivitas yang proporsional, sehingga kita tidak harus memaksakan apa yang kita inginkan jadi sebuah kebenaran mutlak yang orang lain harus ikut persepsi kita. Ya, betul. Ini ciri berpikir liberal. Jadi liberal itu kadang-kadang aneh gitu cara berpikirnya. Ya, dia selalu merelatifkan kebenaran, kan? Yang dimiliki orang lain, tapi memaksakan pendapat pribadi untuk menjadi kebenaran mutlak bagi semua orang, kan aneh gitu. Ya dia mengatakan itu nggak benar, ini apa namanya salah gitu. Tapi saat yang bersamaan dia memaksakan apa yang dia ingin sampaikan, kan tidak tepat ya. Nah, jadi di sini kita saling menghormati, menghargai, apalagi kan dalam undang-undang jelas pasal 29 ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Menghafal Al-Quran, bermurajaah, kalimat thayyibah, mendalami agama, itu bagi orang Islam itu ibadah. Ya, jadi bahkan ketika mereka divaksin pun, ya ketika mereka niatkan itu bagian dari penguatan dirinya untuk ibadah, maka jadi hal tak terpisahkan untuk penyokong ibadahnya. Betul. Gitu ya? Itu sisi yang ingin kita tampilkan. Jadi sikap menghormati, sikap toleran, dan mengapresiasi apa yang ditampilkan oleh anak-anak ini di sudut pandang yang lain.